Gusti, saya hanya minta satu. Beri saya seorang anak. Saya akan membayar harga berapapun. Dan doaku terkabul. Dengan cara yang paling kejam yang bisa dibayangkan. Ibu, saya sangat kedinginan. Kau membangunkan sesuatu yang seharusnya terlelap. Hutang itu harus dibayar, Lastri. Selamat datang di Sirap Kasunyatan, tempat di mana kisah gelap setiap bisikan gaib yang dibangkitkan. Di sini kita tidak cuma mendengar kisah cerita horor, kita masuk kisah yang telah lama ditutup-tutupi dunia, kisah sebuah mitos atau dongeng horor yang mencekam. Mari kita ikuti kisahnya. Kabut tipis masih menggantung rendah di antara pepohonan jati yang mengelilingi dusun Rembang. Udara pagi itu terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Namun bagi penduduk desa, ini adalah udara yang biasa mereka hirup setiap hari. Dusun Rembang bukanlah tempat yang mudah ditemukan oleh orang asing. Letaknya tersembunyi di balik bukit-bukit kapur yang menjulang, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Jalan menuju ke sana hanyalah jalan setapak berbatu yang membelah hutan, seolah alam sengaja menyembunyikan kehidupan kecil yang berdenyut di dalamnya. Di sebuah rumah kayu sederhana yang berdiri kokoh di pinggir desa, kehidupan sudah dimulai sebelum matahari benar-benar menampakkan wajahnya. Asap putih mengepul dari cerobong dapur, membawa aroma kayu bakar dan nasi hangat yang baru matang. Sulastri, seorang wanita paruh baya dengan wajah yang teduh namun menyimpan guratan kesedihan samar, sedang sibuk di dapur. Tangannya yang cekatan memindahkan nasi dari kukusan bambu ke dalam bakul. Gerakannya tenang, terukur, dan penuh kelembutan, seolah setiap benda yang disentuhnya adalah barang pecah belah yang berharga. Di ruang depan, suaminya, Sujiman, sedang duduk di kursi rotan tua sambil menyeruput kopi hitam yang masih panas. Sujiman adalah pria yang pendiam. Kulitnya gelap terbakar matahari, bukti dari puluhan tahun hidup berdampingan dengan tanah dan ladang. Tubuhnya masih tegap meski usianya tidak lagi muda, dengan otot-otot lengan yang terbentuk karena kerja keras mencangkul tanah tandus di desa itu. Matanya menatap lurus ke arah pintu yang terbuka, memandang kabut yang perlahan mulai menipis di sapu angin pagi. "Kopinya kurang manis, Kang?" tanya Sulastri lembut, muncul dari balik tirai yang memisahkan dapur dan ruang tengah. Ia meletakkan piring berisi singkong rebus yang masih mengepul di atas meja kecil di samping suaminya. Sujiman menoleh sedikit lalu menggeleng pelan. "Pas, seperti biasa," jawabnya singkat. Suaranya berat dan rendah. Sulastri tersenyum tipis lalu duduk di kursi di seberang suaminya. Ia memperhatikan wajah lelah Sujiman yang seolah tak pernah hilang meski baru bangun tidur. Ada beban yang mereka pikul bersama, beban yang tidak kasat mata namun terasa begitu berat di bahu mereka berdua. Rumah itu besar untuk ukuran desa, rapi dan bersih. Lantainya yang terbuat dari plesteran semen selalu disapu hingga mengkilap. Namun, kebersihan dan kerapian itu justru mempertegas kesunyian yang menghantui setiap sudut ruangan. Tidak ada mainan yang berserakan di lantai, tidak ada coretan kapur di dinding, tidak ada suara tawa atau tangisan yang memecah keheningan pagi. Selama 15 tahun pernikahan mereka, rumah itu tetap sunyi.
Sulastri dan Sujiman hidup berdua, melewati hari demi hari dengan rutinitas yang sama, menunggu keajaiban yang tak kunjung datang. "Hari ini aku akan ke ladang bagian selatan," kata Sujiman memecah keheningan. Tangannya mengambil sepotong singkong rebus. "Rumput liarnya sudah terlalu tinggi, kalau dibiarkan, jagung kita bisa mati." "Hati-hati, Kang, mendung sepertinya masih menggantung. Jangan memaksakan diri kalau hujan turun," ujar Sulastri penuh perhatian. Sujiman mengangguk. Ia menghabiskan kopinya dalam sekali teguk, lalu bangkit berdiri. Ia mengambil caping anyaman bambu yang tergantung di dinding dan parang yang tersarung di pinggangnya. Sebelum melangkah keluar, ia menatap istrinya sejenak. Ada tatapan penuh kasih sayang di sana, namun juga ada rasa bersalah yang tak pernah terucap. Sebagai seorang suami, ia merasa gagal karena belum bisa memberikan apa yang paling didambakan istrinya, seorang keturunan. Setelah Sujiman pergi, Sulastri kembali pada kesendiriannya. Ia membereskan piring kotor dan mencucinya di sumur belakang. Suara air yang diguyurkan ke lantai batu menjadi satu-satunya musik yang menemaninya. Di Dusun Rembang, waktu seolah berjalan lebih lambat. Tradisi dan kepercayaan leluhur masih dipegang teguh. Penduduk desa percaya bahwa setiap pohon besar, setiap mata air, dan setiap batu di bukit memiliki penunggunya. Mereka hidup dengan menghormati alam, memberikan sesajen kecil berupa bunga dan kemenyan di sudut-sudut desa pada hari-hari tertentu, bukan untuk menyembah, melainkan sebagai tanda permisi dan hidup berdampingan. Sulastri menyelesaikan pekerjaan rumahnya dengan cepat, terlalu cepat karena memang tidak banyak yang harus diurus untuk 2 orang saja. Ia kemudian berjalan ke teras depan, duduk di bangku panjang sambil menyulam kain. Dari kejauhan, ia melihat tetangganya, Ibu Warsih, sedang berjalan menggendong cucunya yang masih bayi. Hati Sulastri berdesir. Perasaan itu selalu muncul, campuran antara rasa kagum, rindu, dan perih yang menyayat. Ia meletakkan sulamannya dan melambai pelan saat Ibu Warsih lewat di depan pagar rumahnya. "Mau kemana, Yuwarsih?" sapa Sulastri ramah, berusaha menyembunyikan getaran dalam suaranya. Ibu Warsih berhenti sejenak, membenarkan letak gendongan kain batiknya. Yu Sulastri, ini mau ke Posyandu. Si kecil jadwal imunisasi hari ini. Sendirian saja di rumah?" Pertanyaan sederhana itu selalu terasa seperti cubitan kecil. "Iya, Kang, Kang Sujiman sedang di ladang," jawab Sulastri dengan senyum yang dipaksakan agar terlihat tulus. "Wah, rajin benar Kang Sujiman itu. Ya sudah, saya duluan ya yuk, keburu siang," pamit Ibu Warsih sambil berlalu. Bayi dalam gendongannya menatap Sulastri dengan mata bulat yang jernih, seolah bisa melihat kedalaman hati wanita itu. Sulastri menatap punggung Ibu Warsih hingga menghilang di tikungan jalan. Ia menghela napas panjang, lalu menunduk menatap kain sulamannya. Motif bunga yang ia buat begitu indah, namun untuk siapa kain ini nanti? Ia sering membuat baju bayi, topi kecil, atau selimut, lalu menyimpannya di dalam lemari tua di kamar tidur. Lemari itu kini sudah penuh dengan pakaian-pakaian mungil yang tidak pernah tersentuh kulit bayi, menunggu pemilik yang entah kapan akan hadir. Menjelang siang, suasana dusun menjadi lebih hidup. Para petani pulang dari ladang untuk istirahat makan siang, sementara ibu-ibu berkumpul di warung kecil untuk membeli kebutuhan dapur sambil bertukar cerita. Dusun Rembang adalah komunitas yang erat. Semua orang saling mengenal. Jika ada satu orang yang sakit, seluruh desa akan tahu dan datang menjenguk. Namun, kedekatan itu juga berarti tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan. Semua orang tahu tentang kerinduan Sulastri dan Sujiman. Beberapa warga desa yang lebih tua sering menyarankan mereka untuk berobat ke dukun di desa seberang atau melakukan ritual mandi kembang di sendang keramat saat bulan purnama. Sujiman yang teguh pendiriannya dan lebih percaya pada kerja keras selalu menolak dengan halus.
Ia tidak ingin istrinya terjebak dalam harapan-harapan palsu yang ditawarkan oleh hal-hal mistis yang berlebihan, meskipun ia sendiri menghormati tradisi desa. Namun Sulastri, dalam diamnya, seringkali merenungkan saran-saran itu. Putus asa kadang membuat logika manusia menjadi kabur. Sore harinya, langit berubah warna menjadi jingga kemerahan. Burung-burung walet terbang rendah, berputar-putar di atas atap rumah penduduk, menandakan hari akan segera berakhir. Sujiman pulang dengan tubuh penuh keringat dan tanah yang menempel di betisnya. Ia meletakkan cangkulnya di samping rumah dan membersihkan diri di sumur. Makan malam mereka berlangsung tenang seperti biasa. Sayur lodeh, ikan asin, dan sambal terasi menjadi menu penutup hari itu. Cahaya lampu bohlam yang remang-remang menciptakan bayangan panjang di dinding kayu. Di luar, suara jangkrik dan kodok mulai bersaut-sautan, menciptakan orkestra malam yang khas pedesaan. Tadi Yuwarsih lewat, bawa cucunya ke posyandu. Ujar Sulastri tiba-tiba di sela suapan nasinya. Ia tidak menatap suaminya, matanya tertuju pada piring. Sujiman berhenti mengunyah sejenak. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Ia selalu tahu. Anaknya sehat? Tanyanya datar, berusaha menjaga nada suaranya tetap netral. Sehat, gemuk dan lucu, jawab Sulastri pelan. Hening sejenak menyelimuti meja makan itu. Kang, apa kita sudah terlalu tua? Sujiman meletakkan sendoknya. Ia menatap istrinya lekat-lekat. Dilihatnya gurat-gurat halus di sekitar mata Sulastri, tanda bahwa waktu terus berjalan tanpa menunggu mereka. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh tangan istrinya yang ada di atas meja. Telapak tangannya yang kasar menggenggam jemari Sulastri yang halus. Kita belum tua, Las. Kita hanya perlu bersabar sedikit lagi, ucap Sujiman. Kata-kata itu sudah ratusan kali ia ucapkan, hingga rasanya seperti mantra yang mulai kehilangan kekuatannya. Gusti Allah punya waktu sendiri, mungkin belum sekarang. Sulastri mengangguk, namun air mata menggenang di pelupuk latanya. Tapi rumah ini sepi sekali, Kang. Kadang aku merasa suara angin pun mengejek kesendirian kita. Aku ada di sini, kata Sujiman tegas namun lembut. Selama aku ada, kamu tidak sendiri. Malam itu, setelah lampu dipadamkan, Sulastri berbaring menatap langit-langit kamar yang gelap. Di sampingnya, dengkuran halus Sujiman terdengar berirama. Meskipun lelah bekerja seharian, suaminya selalu bisa tidur dengan nyenyak. Sulastri memiringkan tubuhnya, memeluk guling erat-erat. Pikirannya melayang jauh. Ia memikirkan desa ini, tanah kelahirannya yang subur, tempat segala sesuatu bisa tumbuh dengan mudah. Padi, jagung, pohon jati, kecuali benih di dalam rahimnya. Ia mencintai dusun Rembang dengan segala kesederhanaan dan kedamaiannya. Ia mencintai suaminya yang setia dan pekerja keras. Namun ada satu ruang kosong di hatinya yang semakin hari semakin membesar, menyerap kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang ia miliki. Malam itu, di tengah kesunyian desa yang mencekam, sebuah doa kembali terucap dalam hati Sulastri. Sebuah doa yang sama setiap malamnya, doa yang penuh harap namun juga mulai bercampur dengan keputusasaan yang berbahaya. Ia menginginkan seorang anak. Ia akan melakukan apa saja, menanggung beban apa saja, asalkan rumah ini tidak lagi sunyi. Tanpa ia sadari, angin malam bertiup lebih kencang di luar jendela, menggoyangkan dahan-dahan pohon nangka hingga menimbulkan suara berderit yang menyerupai rintihan. Dusun Rembang sedang tidur, namun alam sepertinya mendengar keinginan hati Sulastri yang begitu kuat, bersiap untuk memberikan jawaban dengan cara yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Angin malam itu berhembus lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke sumsum tulang, seolah alam semesta sedang berusaha memperingatkan Sulastri untuk berbalik arah. Namun, langkah kakinya tidak melambat. Keputusasaan yang telah menggerogoti jiwanya selama bertahun-tahun, kini telah berubah menjadi nekat yang membabi buta.
Bayangan wajah-wajah tetangga yang mencemooh, tatapan mertua yang penuh kekecewaan, dan kesunyian kamar tidurnya sendiri yang menyiksa, semuanya mendorong punggung Sulastri untuk terus menembus pekatnya hutan jati di pinggiran desa. Ia tidak lagi peduli pada cerita-cerita seram tentang hutan larangan ini. Tujuannya hanya satu, sebuah gubuk reot yang konon dihuni oleh seseorang yang mampu mengubah nasib. Seseorang yang namanya hanya diucapkan dengan bisikan ketakutan oleh para penduduk desa. Ki Jabat, begitu orang menyebutnya. Cahaya pelita yang dibawa Sulastri berkedip-kedip tertiup angin, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari mengerikan di antara pepohonan. Ranting-ranting kering berderak di bawah sandalnya, memecah kesunyian malam yang mencekam. Jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena takut, melainkan karena campuran antara harapan dan kegilaan. Ia meraba perutnya yang rata, tempat di mana seharusnya kehidupan tumbuh, namun selama ini hanya kekosongan yang ia rasakan. Malam ini, ia bersumpah akan mengubah itu, apapun harganya. Gubuk itu akhirnya terlihat, berdiri miring di tengah bukaon kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar berakar gantung. Tidak ada cahaya yang memancar dari dalamnya, hanya kegelapan yang seolah lebih pekat daripada malam itu sendiri. Sulastri menelan ludah, menekan rasa takutnya dalam-dalam, lalu melangkah mendekati pintu kayu yang sudah lapuk. Belum sempat tangannya mengetuk, pintu itu berderi terbuka dengan sendirinya. Aroma kemenyan yang menyengat dan bau anyir yang samar langsung menyergap hidungnya, membuat perutnya sedikit mual. Masuklah wanita yang merindukan tangis bayi. Suara serak dan berat terdengar dari dalam kegelapan, seolah suara itu datang dari dinding-dinding kayu itu sendiri. Sulastri melangkah masuk dengan gemetar. Matanya butuh beberapa saat untuk menyesuaikan diri dengan keremangan ruangan yang hanya diterangi oleh beberapa lilin kecil di sudut-sudut ruangan. Di tengah ruangan, duduk bersila seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang yang kusut. Kulitnya keriput seperti kulit pohon tua dan matanya tertutup selaput putih. Namun Sulastri merasa tatapan itu menembus langsung ke dalam jiwanya. Saya Sulastri Ki, ucapnya terbata-bata. Saya datang untuk... Aku tahu mengapa kau datang, potong Ki Jabat tanpa menoleh. Tangannya yang kurus kering sibuk mengaduk sesuatu di dalam cawan tanah liat. Rahimmu kering, tapi keinginanmu basah oleh air mata. Kau lelah menjadi bahan gunjingan. Kau ingin seorang anak, bukan? Sulastri jatuh bersimpuh di hadapan dukun tua itu. Air matanya tumpah seketika. Benar Ki, tolong saya. Saya sudah melakukan segalanya. Berobat ke dokter, minum jamu, berdoa siang malam, tapi tidak ada hasilnya. Suami saya mulai dingin, mertua saya mengancam akan mencari istri baru untuk anak mereka. Saya tidak punya pilihan lain. Ki Jabat terkekeh pelan, suara tawanya terdengar seperti gesekan batu kasar. Ia mengangkat wajahnya, menatap Sulastri dengan mata butanya yang mengerikan. Pilihan selalu ada, Sulastri. Hanya saja, jalan yang kau tempuh sekarang bukanlah jalan cahaya. Jalan ini gelap, licin, dan meminta bayaran yang mahal. Apakah kau siap? Saya siap membayar berapapun Ki. Saya bawa uang, perhiasan. Sulastri buru-buru merogoh tas kainnya, mengeluarkan gelang emas dan gulungan uang lusuh. Dukun itu mengibaskan tangannya dengan kasar. Simpan rongsokan duniamu itu, bukan emas yang diminta oleh penjaga gerbang. Mereka tidak lapar akan harta, mereka lapar akan janji, akan darah, dan akan kesetiaan. Suasana hening seketika. Angin di luar menderu kencang, membuat atap gubuk bergetar. Sulastri merasakan bulu kuduknya meremang. Apa maksud Ki? Apa yang harus saya lakukan? Tanya Sulastri dengan suara bergetar. Ki Jabat menyodorkan sebuah pisau belati kecil yang berkarat namun tajam di bagian ujungnya, serta sebuah wadah kecil berisi cairan hitam pekat. Anak yang kau minta
tidak akan datang dari benih biasa. Ia harus dipanggil, ia harus diundang dari tempat yang jauh. Kau harus mengikat perjanjian dengan mereka yang mendengarkan keputusasaanmu. Orang tua itu kemudian bangkit, mengambil seekor ayam cemani yang terikat di sudut ruangan. Ayam itu hitam legam dari bulu hingga paruhnya. Tanpa peringatan, Ki Jabat menyembelih leher ayam itu di atas sebuah mangkuk besar. Darah segar mengucur deras, mengisi mangkuk itu dengan cairan merah kental yang berbau besi. Sulastri menutup mulutnya menahan jeritan, namun kakinya seolah terpaku di lantai tanah. Mendekatlah, perintah Ki Jabat. Sulastri merangkak mendekat, napasnya memburu. Campurkan darahmu, bisik Ki Jabat sambil menyodorkan belati tadi. 1 tetes darah dari jari manismu sebagai tanda bahwa kau mengundang mereka masuk ke dalam tubuhmu, ke dalam rahimmu. Tangan Sulastri gemetar hebat saat menerima belati itu. Keraguan sempat menyelinap di hatinya. Apakah ini benar? Apakah ini jalan yang diridhoi? Namun bayangan senyum sinis tetangganya kembali muncul di benaknya, menghapus segala keraguan. Ia memejamkan mata, lalu dengan gerakan cepat mengiris ujung jari manisnya. Darah menetes, jatuh ke dalam mangkuk yang berisi darah ayam cemani. Seketika itu juga, api lilin di ruangan itu membesar. Lidah apinya berubah menjadi kebiruan. Asap kemenyan mengepul obih tebal, membentuk gumpalan-gumpalan yang menyerupai wajah-wajah samar yang menyeringai. Minumlah, perintah Ki Jabat. Suaranya kini terdengar ganda, seolah ada makhluk lain yang berbicara bersamanya. Sulastri menatap cairan merah pekat di dalam mangkuk itu. Rasa jijik dan ngeri bercampur aduk, tapi keinginan untuk memiliki anak mengalahkan segalanya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat mangkuk itu ke bibirnya. Bau anyir darah menusuk hidungnya, membuat perutnya bergolak. Ia memejamkan mata rapat-rapat, lalu menenggak isinya. Cairan hangat dan kental itu mengalir melewati tenggorokannya, rasanya asin dan getir. Ia terbatuk, tersedak, namun memaksakan diri untuk menelannya hingga tetes terakhir. Bagus, bagus sekali, desis Ki Jabat. Ia mulai merapalkan mantra dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti Sulastri. Kata-katanya terdengar seperti dengungan lebah yang marah, cepat dan ritmis. Tiba-tiba, Sulastri merasakan hawa dingin yang luar biasa menyergap perutnya. Rasa dingin itu bukan berasal dari udara luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri, tepat di bagian rahimnya. Seolah ada bongkahan es yang diletakkan di sana. Ia mengerang kesakitan, mencengkeram perutnya. "Sakit, Ki, sakit sekali," jerit Sulastri. "Tahan," bentak Ki Jabat. "Mereka sedang menanam benih. Benih kegelapan yang akan tumbuh menjadi apa yang kau impikan. Jangan melawan, terima rasa sakit itu sebagai tanda ikatan." Rasa dingin itu perlahan berubah menjadi panas yang membakar. Sulastri menggeliat di lantai tanah, keringat dingin bercucuran membasahi kebaya lusuhnya. Ia merasa seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang sedang meremas organ dalamnya, membentuk sesuatu, meniupkan kehidupan yang asing ke dalam tubuhnya. Bisikan-bisikan halus mulai terdengar di telinganya. Bukan suara Ki Jabat, melainkan suara ribuan orang yang berbisik bersamaan, menawarkan janji manis sekaligus ancaman. "Kami beri, kami ambil, 1 nyawa untuk 1 nyawa." Bisikan itu berulang-ulang, berputar di kepalanya hingga ia merasa pusing. Pandangannya mulai kabur, hanya menyisakan wajah Ki Jabat yang menyeringai lebar di tengah kepulan asap. "Ingat ini Sulastri," suara Ki Jabat terdengar jauh namun jelas.
mulai malam ini kau tidak lagi sendirian. Ada yang tumbuh di dalam dirimu. Jagalah dia, jangan pernah ingkar janji, atau yang tumbuh itu akan memakan inangnya sendiri. Perlahan rasa sakit di perutnya mereda, digantikan oleh denyutan halus yang konstan. Sulastri terengah-engah, tubuhnya lemas seolah seluruh tenaganya telah disedot habis. Ia meraba perutnya lagi, masih rata, masih sama seperti sebelumnya secara fisik, namun ia bisa merasakannya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang hidup, sesuatu yang berdenyut seirama dengan detak jantungnya sendiri, namun terasa asing dan berat. Ki Jabat kembali duduk bersila, wajahnya kembali datar, seolah tidak terjadi apa-apa. Sudah selesai, pulanglah sebelum matahari terbit. Jangan menoleh ke belakang dan jangan bicara pada siapapun tentang apa yang terjadi di sini. Sulastri bangkit dengan susah payah, kakinya masih gemetar, tapi ada senyum tipis yang mulai terukir di bibirnya. Senyum yang tidak lagi polos, melainkan senyum penuh kemenangan yang getir. Ia menundukkan kepala sebagai tanda terima kasih, meletakkan semua uang yang ia bawa di dekat kaki Ki Jabat, meskipun orang tua itu tidak memintanya lagi, lalu berbalik pergi. Saat ia melangkah keluar dari gubuk itu, hutan terasa berbeda. Suara binatang malam seolah terdiam saat ia lewat. Angin tidak lagi terasa dingin, melainkan hangat dan lembab. Sulastri berjalan menembus kegelapan dengan perasaan yang baru. Ia tidak lagi peduli pada ketakutan. Ia membawa pulang apa yang selama ini ia idam-idamkan. Namun, di balik kegembiraannya, sebuah perasaan ganjil mulai merayap. Bayangannya di tanah yang diterpa cahaya bulan yang perlahan muncul dari balik awan tampak sedikit berbeda. Bayangan itu terlihat lebih besar, lebih bungkuk, seolah ada sosok lain yang menempel di punggungnya. Sulastri mengabaikannya, menganggap itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Ia tidak menyadari bahwa perjanjian darah telah sah. Malam itu, Sulastri tidak hanya membawa pulang calon janin di dalam rahimnya, tetapi juga mengundang kegelapan purba untuk tinggal di rumahnya, menanti waktu untuk menagih bayaran yang jauh lebih mahal daripada sekadar darah ayam cemani dan tetesan darah dari jari manisnya. Janin itu telah tertanam, sebuah kehidupan yang ditenun dari keputusasaan dan sihir hitam, siap untuk tumbuh dan membawa takdir mengerikan bagi siapa saja yang berada di dekatnya. Malam itu, langit seolah runtuh menimpa atap rumah kayu milik Sujiman. Hujan turun dengan intensitas yang tidak wajar, disertai angin kencang yang membuat pepohonan di sekitar pekarangan meliuk-liuk seperti sedang menari dalam kesakitan. Suara guntur menggelegar, susul menyusul, namun suara alam yang menakutkan itu masih kalah nyaring dibandingkan dengan jeritan kesakitan yang berasal dari dalam kamar tidur utama. Sulastri terbaring di atas dipan kayu yang dialasi kain-kain tebal. Peluh membasahi seluruh tubuhnya, membuat rambutnya lepek dan menempel di dahi serta lehernya yang jenjang. Wajahnya pucat pasi, nyaris seputih kapas, sementara tangannya mencengkram erat pinggiran dipan hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa sakit yang ia rasakan kali ini jauh melampaui apapun yang pernah ia bayangkan tentang melahirkan. Rasanya seperti ada sesuatu yang mencabik-cabik rahimnya dari dalam, memaksanya untuk menyerahkan nyawa demi kehidupan baru yang akan hadir. Di sudut ruangan, seorang dukun beranak tua yang biasa dipanggil Nyai Minah bekerja dengan tangan gemetar. Meski sudah puluhan tahun membantu persalinan di desa itu, malam ini Nyai Minah merasakan aura yang berbeda. Udara di dalam kamar terasa berat dan menyesakkan, seolah oksigen diserap habis oleh kekuatan tak kasat mata. Minyak tanah dalam lampu templok yang menerangi ruangan itu berkedip-kedip gelisah, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan di dinding anyaman bambu.
Sujiman berdiri di dekat pintu kamar, tidak berani mendekat, namun juga tidak sanggup pergi. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Ia mondar-mandir dengan langkah pendek, sesekali melirik ke arah istrinya yang sedang bertaruh nyawa. Ada ketakutan yang mendalam di matanya, bukan hanya ketakutan akan keselamatan istrinya, melainkan ketakutan akan konsekuensi dari apa yang pernah ia perbuat di masa lalu. Ia tahu kelahiran ini bukan kelahiran biasa. Setelah perjuangan panjang yang menguras tenaga, suara tangisan bayi yang lemah akhirnya terdengar, nyaris tertelan oleh suara hujan yang menghantam genting. Nyai Minah mengangkat bayi pertama itu dengan hati-hati. Tubuhnya kecil, sangat kecil, dengan kulit yang tampak transparan memperlihatkan pembuluh darah halus di bawahnya. Bayi itu tidak menangis kencang seperti bayi pada umumnya, melainkan hanya merintih pelan, seolah kehabisan nafas bahkan sebelum benar-benar memulai hidupnya. Dukun tua itu membungkus bayi perempuan itu dengan kain jarik dan meletakkannya di samping Sulastri yang terengah-engah. Sujiman memberanikan diri mendekat. Ia menatap bayi mungil itu. Wajahnya manusiawi, cantik, meski terlihat sangat rapuh. Ada sedikit kelegaan di hati Sujiman, namun kelegaan itu hanya bertahan sekejap mata. Sulastri tiba-tiba kembali menjerit, kali ini lebih keras dan lebih memilukan daripada sebelumnya. Tubuhnya melengkung ke atas, matanya terbelalak menatap langit-langit kamar seolah melihat kengerian yang tak terlukiskan. Perutnya yang masih membuncit bergerak liar, bergolak dengan cara yang tidak wajar. Nyai Minah yang hendak membersihkan peralatan persalinannya terlonjak kaget. Ia kembali ke posisi siaga di kaki dipan. Wajah dukun tua itu berubah menjadi topeng ketakutan saat melihat apa yang sedang berusaha keluar dari jalan lahir. Tidak seperti proses kelahiran bayi pertama yang sulit namun wajar, kelahiran kedua ini terasa brutal. Darah segar mengalir lebih banyak, baunya amis menusuk hidung, bercampur dengan bau belerang yang samar namun membuat mual. Sulastri meraung panjang, sebuah suara yang lahir dari penderitaan puncak, sebelum akhirnya tubuhnya terkulai lemas, nyaris pingsan. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu seketika. Tidak ada suara tangisan bayi, hanya suara nafas berat Nyai Minah yang tersengal-sengal. Sujiman yang merasakan bulu kuduknya berdiri tegak, melangkah maju dengan kaki gemetar untuk melihat apa yang terjadi. Di tangan Nyai Minah terdapat bayi kedua, juga perempuan, tapi wujudnya membuat lutut Sujiman lemas seketika. Bayi itu tidak seperti kakaknya yang pucat dan lemah. Bayi kedua ini memiliki kulit yang gelap kemerahan, kasar seperti tanah kering yang retak. Anggota tubuhnya lengkap, namun proporsinya ganjil. Jari-jarinya terlalu panjang, dengan kuku-kuku yang sudah terlihat hitam dan tajam. Namun, yang paling mengerikan adalah wajahnya. Rahangnya tegas dan keras, dan ketika bayi itu membuka matanya, tidak ada kepolosan di sana. Matanya menatap tajam, hitam pekat tanpa bagian putih, memancarkan aura kegelapan yang purba. Ia tidak menangis, ia hanya menatap sekeliling dengan kesadaran yang mengerikan, lalu mendesis pelan, seperti suara ular yang terusik. Nyai Minah gemetar hebat, nyaris menjatuhkan bayi itu jika tidak segera meletakkannya di ujung dipan, jauh dari jangkauannya sendiri. Wanita tua itu mundur teratur hingga punggungnya menabrak dinding, mulutnya komat kamit merapalkan doa pengusir setan. Sujiman menatap makhluk itu dengan mata terbelalak lebar, jantungnya berpacu liar, memompa darah yang terasa dingin ke seluruh tubuhnya. Ketakutan itu dengan cepat berubah menjadi kemarahan yang membara, sebuah mekanisme pertahanan diri untuk menutupi rasa bersalah dan horor yang ia rasakan. Ia mengenali aura ini. Ia tahu ini adalah bayaran yang harus ia terima, tapi ia tidak menyangka wujudnya akan senyata dan seburuk ini. Tanpa sadar, tangan Sujiman raih kain kotor bekas persalinan, niat gelap melintas di benaknya.
Ia melangkah mendekati Dipan dengan tatapan membunuh. Suara Sujiman bergetar karena amarah dan jijik. Matanya tidak lepas dari sosok mengerikan yang kini menggeliat di dekat kaki istrinya. Sulastri yang baru saja mendapatkan kembali sedikit kesadarannya, membuka mata dengan lemah. Ia melihat suaminya mendekat dengan wajah bengis, tangan terulur hendak meraih bayi kedua yang baru saja lahir. Naluri keibuan Sulastri menyala seketika, mengalahkan rasa sakit dan kelelahan yang mendera fisiknya. Dengan sisa tenaga terakhir, ia menyeret tubuhnya, merangkul bayi mengerikan itu ke dalam pelukannya. Sujiman membentak, suaranya menggelegar memenuhi ruangan sempit itu. Ia menunjuk bayi dalam pelukan Sulastri dengan jari telunjuk yang gemetar. Wajahnya merah padam, urat-urat lehernya menonjol keluar. Baginya, makhluk itu bukanlah anaknya. Itu adalah kutukan, itu adalah aib yang akan menghancurkan nama baiknya, menghancurkan hidupnya. Sulastri menggeleng lemah namun tegas. Air mata mengalir deras di pipinya, bercampur dengan keringat. Ia menatap bayi dalam dekapannya. Memang, wujudnya mengerikan. Wajah itu bukan wajah bayi manusia biasa. Tapi Sulastri merasakan detak jantung kecil itu menempel di dadanya. Ia merasakan kehangatan tubuh mungil itu, darah dagingnya. Bagaimanapun wujudnya, makhluk ini keluar dari rahimnya, berbagi nyawa dengannya selama 9 bulan. Sujiman maju selangkah lagi, mencoba merenggut paksa bayi itu dari tangan istrinya. Ia sudah dikuasai kepanikan. Pikiran tentang apa yang akan dikatakan warga desa jika mereka melihat makhluk ini membuatnya gila. Pikiran tentang nasib buruk yang akan menimpa keluarganya membuatnya buta hati. Sulastri mendekap bayi itu semakin erat, memunggunginya dari jangkauan Sujiman. Ia meringkuk, melindungi makhluk kecil itu dengan tubuhnya sendiri yang masih lemah dan berdarah. Nyai Minah yang sedari tadi terdiam kaku di pojok ruangan, akhirnya memberanikan diri bersuara meski lirih. Ia tahu bahwa mencampuri urusan rumah tangga orang lain adalah tabu, apalagi di saat genting seperti ini. Tapi melihat Sujiman yang sepertinya siap melakukan hal nekat, ia merasa harus menengahi. Sujiman berhenti sejenak, nafasnya memburu. Ia menatap Nyai Minah dengan tajam, lalu kembali menatap punggung istrinya yang terguncang karena isak tangis. Di samping Sulastri, bayi pertama, si kecil yang lemah, mulai merengek pelan, seolah merasakan ketegangan yang terjadi di sekitarnya. Sujiman menatap kedua bayi itu bergantian. Kumala, bayi pertama yang manusiawi namun tampak cacat dan lemah. Dan Sumala, bayi kedua yang tampak kuat namun berwujud monster. Dua sisi mata uang yang sama, dua kelahiran dari satu rahim, namun membawa takdir yang bertolak belakang. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga kukunya melukai telapak tangan. Rasa jijik masih mendominasi perasaannya saat melihat punggung bayi kedua yang kulitnya gelap kemerahan itu. Namun, melihat istrinya yang begitu gigih melindungi, ada sedikit keraguan yang menyusup. Bukan karena kasih sayang, melainkan karena ia tahu Sulastri tidak akan pernah memaafkannya jika ia membunuh anak itu sekarang. Dengan kasar, Sujiman menendang dingklik kayu di dekatnya hingga terpental menghantam dinding. Ia berbalik badan, tidak sanggup lagi melihat pemandangan di atas dipan itu. Ia melangkah keluar kamar, membanting pintu dengan keras hingga kusennya bergetar. Sujiman berjalan menuju beranda depan, membiarkan cipratan air hujan membasahi wajahnya, berharap air dingin itu bisa membasuh mimpi buruk yang baru saja menjadi kenyataan di dalam rumahnya. Di dalam kamar, suasana perlahan meredah, meski ketegangan masih terasa pekat. Sulastri membalikkan badannya kembali.
Ia menatap wajah Sumala, bayi yang baru saja hampir dibunuh oleh ayahnya sendiri. Bayi itu menatap balik ke arah Sulastri. Mata hitam pekat itu seolah menembus jiwa ibunya. Anehnya, Sulastri tidak merasa takut. Ia justru merasakan ikatan yang aneh, sebuah jalinan batin yang kuat dan gelap. Tangan Sulastri yang gemetar membelai pipi kasar Sumala, lalu beralih membelai wajah Kumala yang pucat. Ia mencium kening kedua anaknya bergantian. Malam itu, di tengah badai yang mengamuk di luar, Sulastri membuat sumpah dalam hatinya. Ia akan membesarkan keduanya. Ia akan melindungi Kumala yang rapuh, dan ia akan menjaga Sumala yang terkutuk. Tidak peduli jika seluruh dunia, bahkan suaminya sendiri, membenci mereka. Bagi Sulastri, mereka adalah darahnya, dan ia tidak akan membiarkan siapapun mengambil mereka darinya. Namun, jauh di lubuk hatinya, Sulastri merasakan dingin yang merambat perlahan. Ia tahu kelahiran Sumala bukanlah akhir dari penderitaan, melainkan awal dari sebuah malapetaka panjang yang akan menghantui keluarga mereka selamanya. Waktu berlalu tanpa terasa, menggerus hari-hari yang penuh kecemasan di kediaman Sulastri. 10 tahun telah lewat sejak malam kelahiran yang mencekam itu, dan kini desa di lereng bukit tersebut tampak tenang di permukaan, meski menyimpan bisik-bisik yang tak pernah benar-benar reda. Di rumah kayu yang agak terpencil dari tetangga lainnya, 2 kehidupan tumbuh dalam jalur yang bertolak belakang. Satu terpapar matahari namun layu, dan satu lagi merayap dalam kegelapan, tumbuh subur dalam kerahasiaan. Kumala kini telah tumbuh menjadi gadis kecil berusia 10 tahun. Namun, ia tidak seperti anak-anak seusianya. Perkembangan fisiknya lambat, dan kemampuan berpikirnya tertinggal jauh di belakang. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat dengan sorot mata yang seringkali kosong, seolah jiwanya separuh melayang di tempat lain. Meski memiliki kekurangan yang mencolok, Kumala memiliki hati yang lembut. Ia jarang marah, lebih sering tersenyum simpul menanggapi dunia yang tidak ia pahami sepenuhnya. Namun, dunia tidak selalu membalas senyumannya dengan kebaikan. Sore itu, matahari bersinar terik, membakar debu-debu jalanan desa yang kering. Kumala sedang duduk sendirian di pinggir jalan setapak dekat ladang jagung, memainkan beberapa kerikil yang ia susun menjadi menara kecil. Ia bersenandung pelan, suara yang sumbang namun terdengar damai bagi telinganya sendiri. Ia tidak menyadari sekelompok anak laki-laki yang berjalan mendekat, membawa aura kenakalan yang khas anak-anak desa yang bosan. "Lihat, si Dungu sedang main batu lagi," celetuk salah satu anak yang bertubuh paling besar. Teman-temannya tertawa, suara mereka memecah ketenangan Kumala. Kumala menoleh, matanya mengerjap bingung. Ia mengenali mereka sebagai anak-anak tetangga, tetapi ia tidak mengerti mengapa wajah mereka tampak bermusuhan. "Main," gumam Kumala pelan, menyodorkan sebuah batu kerikil putih ke arah mereka, tanda ajakan yang polos. Anak bertubuh besar itu menepis tangan Kumala dengan kasar. Batu kerikil itu terlempar jauh ke semak-semak. "Siapa yang mau main sama orang gila? Kau itu aib desa tahu tidak? Ibuku bilang kau dikutuk." Kumala tidak sepenuhnya mengerti arti kata aib atau kutuk, tapi ia merasakan kebencian dalam nada bicara itu. Bibirnya mulai bergetar, rasa takut merayapi dadanya yang kecil. Ia mencoba berdiri untuk lari pulang, namun kakinya yang lemah membuatnya tidak gesit. Salah satu anak lain menjegal kakinya, membuat Kumala tersungkur keras ke tanah yang berbatu. Tawa meledak di antara mereka. "Aduh, jatuh, bangun dong si kaki pincang." Rasa perih menyengat lutut dan telapak tangan Kumala. Kulitnya yang tipis tergores batu tajam, mengeluarkan darah segar yang bercampur dengan debu tanah. Air mata mulai mengalir deras di pipinya yang kotor. Ia tidak berteriak, hanya menangis dalam diam, sebuah kebiasaan yang terbentuk karena ia sering tidak didengar. "Kenapa diam saja? Ayo nangis yang kencang!" Seru anak yang lain kini mulai melemparinya dengan tanah kering.
Gumpalan tanah mengenai rambut dan baju Kumala membuatnya semakin terlihat menyedihkan. Tepat saat salah satu anak hendak melempar batu seukuran kepalan tangan, sebuah teriakan keras menghentikan mereka. "Hei, apa yang kalian lakukan?" Sulastri berlari dari arah pekarangan rumah dengan wajah merah padam menahan amarah. Di tangannya masih tergenggam sapu lidi yang ia gunakan untuk membersihkan halaman. Melihat kedatangan Sulastri yang tampak seperti induk harimau yang mengamuk, nyali anak-anak itu menciut seketika. Mereka berhamburan lari tunggang langgang, meninggalkan Kumala yang masih terisak di tanah. Sulastri menjatuhkan sapunya dan segera berlutut di samping putrinya. Hatinya hancur melihat kondisi Kumala. Lutut gadis kecil itu berdarah, bajunya kotor oleh tanah, dan wajahnya basah oleh air mata. "Kumala, Gustina," bisik Sulastri dengan suara bergetar. Ia memeluk tubuh ringkih itu erat-erat, seolah ingin melindunginya dari seluruh kejahatan dunia. "Kenapa kamu keluar pagar? Ibu sudah bilang main di halaman saja." Kumala hanya bisa terisak menunjuk ke arah anak-anak yang sudah menghilang di tikungan jalan. "Mereka jahat, Bu. Kumala cuma main batu." Sulastri menelan ludah yang terasa pahit. Ia tahu ini bukan pertama kalinya, dan ia tahu ini tidak akan menjadi yang terakhir. Dengan hati-hati, ia memapah Kumala berdiri dan membawanya masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat seolah ingin mengunci bahaya di luar sana. Di dalam kamar mandi yang remang-remang, Sulastri membersihkan luka di lutut Kumala dengan kain basah. Setiap kali Kumala meringis perih, hati Sulastri terasa seperti disayat sembilu. Ia melihat bekas luka lama di lengan Kumala, sisa dari dorongan anak lain minggu lalu. Tubuh putrinya menjadi peta penderitaan yang tak berkesudahan. "Ibu, Kumala jelek ya?" tanya Kumala tiba-tiba, matanya menatap polos ke arah ibunya. Pertanyaan itu membuat gerakan tangan Sulastri terhenti. Ia menatap wajah putrinya, mencari jawaban yang tepat. "Tidak, Nak, kamu cantik, kamu anak ibu yang paling berharga. Tapi mereka bilang Kumala aneh, Kumala gila." Sulastri memeluk kepala putrinya ke dadanya, menyembunyikan air matanya sendiri agar tidak terlihat. Namun, jauh di lubuk hatinya, Sulastri tahu bahwa penderitaan Kumala bukan sekedar karena kenakalan anak-anak desa. Ini adalah karma, ini adalah bayaran. Setiap tetes darah yang keluar dari tubuh Kumala, setiap air mata yang jatuh, terasa seperti tagihan utang dari perjanjian gelap yang ia buat 10 tahun lalu. Kumala adalah wadah manusia yang rapuh, menanggung beban fisik dari eksistensi ganda mereka. Setelah mengobati luka dan menidurkan Kumala yang kelelahan menangis, Sulastri tidak beristirahat. Hari sudah beranjak malam dan tugasnya yang lain telah menanti. Tugas yang jauh lebih berat dan menakutkan. Ia berjalan menuju bagian belakang rumah ke sebuah pintu kayu tebal yang selalu terkunci dengan gembok besar. Tidak ada yang boleh mendekati ruangan ini selain dirinya. Bahkan suaminya pun dilarang keras dengan alasan ruangan itu gudang penyimpanan barang pusaka leluhur yang pantang dibuka sembarangan, sebuah kebohongan yang untungnya dipercaya. Dengan tangan gemetar, Sulastri membuka gembok itu. Suara klik besi beradu terdengar sangat nyaring di kesunyian malam. Ia mendorong pintu dan aroma lembab bercampur bau anyir samar langsung menyergap hidungnya. Di dalam kegelapan ruangan itu tidak ada cahaya lampu minyak, hanya bias sinar bulan yang masuk dari celah ventilasi tinggi di dinding. Di sudut ruangan duduklah sesosok tubuh yang identik dengan Kumala secara fisik, namun memiliki aura yang sama sekali berbeda. Itu adalah Sumala. Sumala tidak duduk dengan posisi wajar. Ia berjongkok di atas lemari kayu tua, menatap pintu dengan mata yang berkilat tajam dalam kegelapan. Tidak ada kepolosan di wajahnya. Wajahnya dingin,
kaku dan memancarkan kecerdasan yang mengerikan jauh melampaui usia 10 tahun. Jika Kumala adalah kelemahan, maka Sumala adalah kekuatan yang tak terkendali. "Makanlah," kata Sulastri pelan, meletakkan piring berisi daging ayam yang masih setengah matang di lantai. Ia tidak berani menatap mata Sumala terlalu lama. Ada sesuatu di sana yang bukan manusia. Sumala melompat turun tanpa suara, gerakannya tangkas seperti kucing liar. Ia mendekati makanan itu, namun tidak segera menyentuhnya. Matanya menatap tajam ke arah Sulastri, lalu pandangannya beralih seolah menembus dinding, menuju kamar di mana Kumala sedang tertidur. Dia sakit. Suara Sumala terdengar parau, seperti suara yang jarang digunakan atau suara yang berasal dari tenggorokan yang berbeda. Itu bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Sulastri merinding. Ia lupa bahwa ikatan batin antara si kembar ini begitu kuat, melampaui batas fisik dan dinding rumah. Apa yang dirasakan Kumala, dirasakan juga oleh Sumala, meski dengan cara yang berbeda. Jika Kumala merespons rasa sakit dengan tangisan, Sumala meresponsnya dengan amarah. "Kumala jatuh tadi sore," jawab Sulastri jujur, berharap kejujuran itu bisa meredam potensi amuk saudaranya. "Tapi sudah ibu obati." Dia sudah tidur. Sumala mendengus. Ia mengambil potongan daging itu dengan tangannya yang pucat, mencengkeramnya kuat hingga kuku-kukunya menancap. "Mereka menyakiti kita," desisnya. "Jangan Sumala," pinta Sulastri cepat, nada suaranya memohon. "Jangan lakukan apa-apa, biar ibu yang menjaga Kumala. Kau harus tetap di sini, tidak ada yang boleh melihatmu." Sumala menatap ibunya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kepatuhan anak kepada orang tua dan rasa jijik makhluk superior terhadap kelemahan manusia. "Kau tidak bisa menjaga," ucap Sumala dingin. "Kau lemah." Kalimat itu menohok jantung Sulastri. Ia ingin membantah, tapi ia tahu itu benar. Ia gagal melindungi Kumala dari lemparan batu hari ini. Ia gagal memberikan kehidupan normal bagi kedua putrinya. Ia terjebak dalam jaring yang ia anyam sendiri. Ibu berjanji akan lebih hati-hati. "Makanlah nak, lalu tidur," kata Sulastri, mencoba mengakhiri percakapan yang mencekam itu. Ia mundur perlahan, takut membelakangi Sumala. Sumala tidak menjawab lagi. Ia mulai memakan makanannya dengan cara yang liar, merobek daging itu dengan gigi-giginya yang tampak terlalu tajam untuk anak kecil. Sulastri segera menutup pintu dan menguncinya kembali dengan tangan yang masih gemetar hebat. Ia bersandar pada pintu kayu itu, napasnya memburu. Di satu kamar, ada Kumala yang penuh luka dan air mata. Di kamar lain, ada Sumala yang menyimpan dendam dan kekuatan gelap. Sulastri menyadari bahwa ia hanya sedang menunda waktu. Rahasia tentang Sumala tidak akan bisa disembunyikan selamanya, terutama ketika penderitaan Kumala terus memancing sisi gelap saudaranya untuk bangkit. Malam itu, angin berhembus kencang di luar rumah, menggoyangkan pepohonan hingga menimbulkan suara gesekan dahan yang menyerupai bisikan-bisikan marah. Di dalam kamarnya, Kumala tidur dengan gelisah, merintih dalam mimpinya. Sementara di ruang terkunci di belakang rumah, Sumala tidak tidur. Ia duduk diam dalam kegelapan, menajamkan pendengarannya, mengingat suara tawa anak-anak yang menyakiti belahan jiwanya tadi sore. Sebuah rencana pembalasan yang mengerikan mulai terajut di benak kanak-kanaknya yang dirasuki kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk dilepaskan. Sulastri mungkin bisa mengunci pintunya, tapi ia tidak akan pernah bisa mengunci naluri iblis yang telah ia undang ke dunia ini.
Langit di luar jendela kamar mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, seolah ada darah segar yang tumpah di atas kanvas biru yang perlahan memudar. Cahaya matahari senja menyelinap masuk melalui celah-celah dinding kayu, jatuh tepat di atas punggung Kumala yang bergetar. Gadis itu meringkuk di sudut tempat tidur, memeluk lututnya sendiri dengan erat. Isak tangisnya tertahan, terdengar begitu menyayat hati di tengah keheningan rumah yang mencekam. Sulastri duduk di tepi ranjang dengan tangan memegang kain basah dan mangkuk berisi air hangat. Hatinya remuk redam setiap kali matanya menangkap lebam kebiruan yang mulai muncul di lengan dan betis putrinya. Hari ini, perlakuan orang-orang desa terhadap Kumala semakin menjadi-jadi. Mereka tidak hanya melontarkan kata-kata kasar tentang kondisi fisik Kumala yang berbeda, tetapi anak-anak nakal itu mulai berani melempar batu dan mendorong gadis malang itu hingga tersungkur ke tanah berbatu. Dengan tangan gemetar, Sulastri menyeka luka lecet di siku Kumala. Gadis itu berjengit pelan, mendesis menahan perih, namun tidak berani menatap wajah ibunya. Rasa bersalah dan ketidakberdayaan menghimpit dada Sulastri hingga rasanya sesak untuk bernapas. Ia ingin marah, ia ingin berteriak kepada seluruh penduduk desa yang tidak punya hati itu, tetapi ia hanyalah seorang wanita biasa yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan masa lalu. "Maafkan ibu, nak," bisik Sulastri lirih, air matanya menetes jatuh ke atas kain kompres. "Maafkan ibu yang tidak bisa melindungimu." Kumala tidak menjawab, tatapannya kosong menatap lantai kayu, seolah jiwanya sedang melayang jauh, meninggalkan tubuh yang penuh rasa sakit itu. Namun, di saat kesedihan menguasai ruangan itu, ada sesuatu yang lain yang mulai terbangun. Angin senja bertiup kencang secara tiba-tiba, membanting daun jendela hingga menimbulkan suara gedebuk yang keras. Sulastri terlonjak kaget. Udara di dalam kamar yang tadinya pengap mendadak berubah menjadi dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum. Bulu kuduk di leher Sulastri meremang seketika. Ia merasakan kehadiran yang asing, namun di saat yang sama terasa begitu familiar. Sebuah kehadiran yang sudah lama tidak ia rasakan, atau lebih tepatnya, sebuah kehadiran yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam. Lilin yang dinyalakan Sulastri berkedip-kedip liar, nyaris padam, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari mengerikan di dinding kamar. Di tengah keremangan itu, Sulastri mendengar suara bisikan. Suara itu begitu halus, seperti desau angin di antara pepohonan bambu, namun terdengar jelas di telinganya. "Jangan menangis, ibu, air matamu memanggilku." Sulastri menoleh cepat ke segala arah, mencari sumber suara. Tidak ada siapa-siapa selain dirinya dan Kumala. Kumala sendiri masih diam, namun isak tangisnya telah berhenti total. Punggung gadis itu kini tegak, tidak lagi gemetar. "Siapa di sana?" tanya Sulastri dengan suara parau. Jantungnya berdegup kencang, memukul rongga dadanya dengan ritme ketakutan. Tidak ada jawaban, hanya suara jangkrik di luar rumah yang mendadak berhenti bersaut-sautan, menciptakan keheningan yang tidak wajar. Sulastri mencoba menenangkan dirinya, berpikir bahwa itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan dan stres. Ia kembali membasuh luka Kumala, namun tangannya terhenti ketika ia merasakan kulit putrinya berubah. Suhu tubuh Kumala yang tadinya hangat, kini terasa dingin, sedingin es. Malam itu, setelah memastikan Kumala tertidur, atau setidaknya terlihat tidur, Sulastri beranjak ke kamarnya sendiri. Namun, tidur bukanlah pelarian yang aman baginya. Begitu matanya terpejam, mimpi buruk itu datang menyerbu tanpa ampun. Dalam mimpinya, Sulastri berdiri di tengah hutan jati yang gelap gulita. Kabut tebal menyelimuti kakinya. Di kejauhan, ia melihat dua sosok anak kecil berdiri memunggunginya. Keduanya mengenakan pakaian yang sama, dengan rambut panjang yang terurai berantakan.
Kumala, panggil Sulastri dalam mimpi itu. Salah satu anak berbalik, itu Kumala, wajahnya penuh air mata dan luka, menatap Sulastri dengan pandangan memohon pertolongan. Namun, sebelum Sulastri sempat berlari memeluknya, anak yang satu lagi perlahan menoleh. Wajah itu identik dengan Kumala, tetapi ekspresinya sungguh berbeda. Tidak ada kesedihan di sana, yang ada hanyalah kemarahan yang membara dan tatapan tajam yang memancarkan dendam kesumat. Bibir anak itu menyunggingkan senyum miring yang mengerikan. "Mereka menyakiti kita lagi, Ibu," kata anak itu. Suaranya bukan suara anak kecil yang polos, melainkan suara yang mengandung kekuatan gelap, berat dan berwibawa. "Setiap tetes darah Kumala adalah janji yang harus kutepati. Setiap air matanya adalah hutang yang harus dibayar." Sulastri ingin berteriak melarang, ingin mengatakan tidak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia melihat bayangan hitam besar bangkit dari belakang anak itu. Sosok Sumala membumbung tinggi menutupi bulan, seolah siap menelan seluruh desa dalam kegelapan abadi. "Bangunlah, Sumala, ambil hakmu," bisik suara-suara gaib di sekeliling hutan itu, bersaut-sautan seperti mantra pemujaan. Sulastri tersentak bangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Jantungnya masih berpacu liar akibat mimpi yang terasa begitu nyata. Ia duduk di tepi tempat tidur, mencoba mengatur napas, meyakinkan diri bahwa itu hanyalah bunga tidur. Namun, perasaan tidak enak itu semakin kuat. Terdengar suara langkah kaki pelan di ruang tengah. Lantai kayu berderit ritmis, langkah demi langkah, menuju pintu depan. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Sulastri menyambar lampu minyak dan keluar dari kamarnya. Cahaya lampu yang remang menyinari ruang tengah yang kosong. Pintu depan rumah sedikit terbuka, membiarkan angin malam masuk, membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang menyengat. "Kumala," panggil Sulastri pelan. Tidak ada jawaban. Sulastri melangkah mendekati pintu, mengintip keluar. Di beranda rumah berdiri sosok putrinya. Kumala berdiri tegak menghadap ke arah desa yang terlelap di lembah bawah. Postur tubuhnya tidak lagi bungkuk atau lemah seperti biasanya. Ia berdiri kokoh, dagunya terangkat dengan angkuh. Cahaya bulan purnama menerpa wajah gadis itu. Ketika Kumala menoleh pelan ke arah ibunya, Sulastri harus menutup mulutnya agar tidak menjerit. Mata itu bukan mata Kumala yang sendu dan penuh ketakutan. Sorot mata itu tajam, liar, dan berkilat kemerahan dalam kegelapan. Tidak ada lagi Kumala yang cacat dan lemah di sana. Yang berdiri di hadapan Sulastri saat ini adalah manifestasi dari rasa sakit yang telah lama terpendam. "Tidurlah, Ibu," kata gadis itu. Suaranya datar, dingin, dan menusuk. "Ibu sudah terlalu lelah menjaga Kumala. Sekarang giliran aku, biarkan aku yang bermain malam ini." Sumala, bibir Sulastri bergetar hebat menyebut nama yang selama ini tabu untuk diucapkan. Gadis itu tersenyum, bukan senyum manis seorang anak, melainkan seringai kepuasan yang mengerikan. Mereka pikir mereka bisa menghancurkan satu sisi cermin tanpa melukai bayangannya. Mereka salah, Ibu. Saat Kumala terluka, akulah yang berdarah. Dan aku tidak suka berdarah tanpa alasan. Tanpa menunggu jawaban ibunya, sosok itu melangkah turun dari beranda, menapak tanah tanpa alas kaki. Kegelapan malam seolah menyambutnya. Bayangan-bayangan pohon bergerak minggir memberinya jalan. Sumala telah bangkit sepenuhnya, mengambil alih raga saudarinya yang rapuh. Sulastri merosot ke lantai, kakinya lemas tak bertulang. Ia menyadari satu hal yang mengerikan malam itu. Doa-doanya agar Kumala tidak lagi disakiti telah terkabul, namun dengan cara yang paling menakutkan. Penderitaan Kumala adalah kunci yang membuka gembok kurungan Sumala. Dan kini, singa yang tertidur itu telah lepas dari kandangnya. Lapar akan pembalasan
terhadap siapapun yang telah membuat belahan jiwanya menangis. Angin malam membawa suara tawa kecil yang menjauh menuju ke arah rumah-rumah penduduk desa yang lelap, tidak menyadari bahwa mimpi buruk mereka baru saja dimulai. Malam itu, angin berhembus tidak seperti biasanya. Dinginnya menusuk hingga ke tulang sumsum, membawa aroma anyir yang samar namun membuat bulu kuduk berdiri. Cahaya bulan purnama menggantung sempurna di langit, bulat dan pucat, seolah menjadi mata raksasa yang menatap tanpa kedip ke arah desa Sukmahilang. Tidak ada suara jangkrik atau burung malam yang biasanya meramaikan suasana. Keheningan itu justru jauh lebih menakutkan, seakan alam semesta sedang menahan napas menunggu tragedi yang akan pecah. Kekhawatiran yang selama ini hanya berupa bisik-bisik di warung kopi mendadak berubah menjadi jeritan histeris yang membelah malam. Sumber suara itu berasal dari pinggiran hutan, tempat di mana anak-anak desa sering bermain sembunyi-sembunyi. Warga desa yang masih terjaga segera menyalakan obor dan lampu senter, berlarian menuju sumber suara. Di sana, di bawah naungan pohon beringin tua yang akar gantungnya menjuntai seperti rambut raksasa, mereka menemukan pemandangan yang akan menghantui tidur mereka seumur hidup. Jaka, anak tertua dari keluarga Pak RT yang dikenal paling vokal mengejek Kumala, ditemukan tergeletak tak bernyawa. Kondisinya mengenaskan, bukan sekedar serangan binatang buas biasa. Tubuh pemuda tanggung itu penuh dengan luka cabikan yang dalam, seolah dagingnya dikoyak oleh kuku-kuku setajam pisau belati. Namun, yang membuat para tetua desa memalingkan wajah karena ngeri bukanlah luka fisik itu, melainkan ekspresi wajah Jaka. Matanya melotot lebar, mulutnya menganga dalam teriakan bisu yang abadi, merekam ketakutan purba yang ia lihat di detik-detik terakhir hidupnya. Tidak ada jejak perlawanan, hanya ketakutan murni. Kematian Jaka hanyalah permulaan. Belum kering air mata ibunya, 2 malam kemudian teror kembali menghantam. Kali ini korbannya adalah Sari dan Budi, 2 anak yang pernah terlihat melempar batu ke arah gubuk Sulastri seminggu sebelumnya. Mereka ditemukan di dekat sumur tua desa dengan kondisi yang serupa, tubuh terkoyak dan wajah membeku dalam teror. Desa itu seketika lumpuh. Tidak ada lagi anak-anak yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Pintu-pintu dikunci rapat, dipalang dengan kayu tebal, dan setiap lubang angin ditutup kain. Aroma kemenyan mulai menyeruak dari setiap rumah, sebuah usaha putus asa warga untuk mengusir bala. Namun, rasa takut itu menyebar lebih cepat daripada asap dupa. Di tengah kepanikan massal itu, pola kematian mulai terbaca jelas oleh penduduk. Mereka yang mati adalah mereka yang tangannya pernah menyakiti Kumala, atau mulutnya pernah melontarkan hinaan keji pada gadis malang itu. Kesadaran ini menyebar seperti wabah. Mereka tidak lagi melihat Kumala sebagai gadis cacat yang menjijikan, melainkan sebagai pusat dari sebuah kutukan. Pandangan mata warga kini dipenuhi kecurigaan sekaligus ketakutan yang amat sangat setiap kali melihat gubuk reot di ujung desa itu. Sujiman, tetua desa yang selama ini mencoba meredam amarah warga, merasakan berat yang berbeda di dadanya malam itu. Ia tahu ini bukan ulah manusia. Ia juga tahu darah yang tumpah tidak akan berhenti sampai akar masalahnya dicabut. Dengan langkah berat dan berbekal sebuah tongkat kayu hitam, Sujiman menembus kabut malam menuju rumah Sulastri. Jalan setapak menuju gubuk itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Udara di sekitarnya terasa padat seolah menolak kedatangannya. Bau melati yang menyengat bercampur dengan bau amis darah tercium samar-samar, membuat perut Sujiman mual. Sesampainya di depan pintu gubuk yang rapuh, ia tidak mengetuk. Ia tahu penghuninya belum tidur. Sujiman mendorong pintu pelan.
Di dalam hanya ada penerangan dari lampu minyak yang apinya bergoyang-goyang tertiup angin yang entah masuk dari mana. Kumala tampak tertidur pulas di atas dipan bambu, nafasnya teratur, wajahnya yang penuh bekas luka tampak damai, kontras dengan kekacauan yang terjadi di luar sana. Sulastri duduk di samping anaknya, mengelus rambut Kumala dengan tatapan kosong. Ia tidak menoleh ketika Sujiman masuk, seolah sudah menduga kedatangan pria tua itu. Sudah 3 nyawa melayang Sulastri. Suara Sujiman berat memecah keheningan gubuk. Ia berdiri di ambang pintu, tidak berani melangkah lebih jauh, merasakan aura gelap yang pekat melingkupi ibu dan anak itu. Sulastri tetap diam, tangannya masih sibuk merapikan selimut Kumala yang lusuh. Jaka, Sari, Budi, mereka memang nakal, mereka salah, lanjut Sujiman, suaranya mulai meninggi menahan emosi. Tapi mereka tidak pantas mati seperti hewan buruan. Apa yang kau lakukan? Makhluk apa yang kau undang ke desa ini? Perlahan, Sulastri menoleh. Cahaya lampu minyak memantul di matanya, memberikan kilatan yang tidak wajar. Wajahnya tirus, namun ada senyum tipis yang mengerikan tersungging di bibirnya. Bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum kepuasan yang gitir. "Aku tidak mengundang siapapun, Pak Sujiman," jawab Sulastri lirih, namun suaranya terdengar tajam. "Aku hanya meminta keadilan, sesuatu yang tidak pernah kalian berikan pada putriku." "Keadilan," Sujiman menghentakkan tongkatnya ke lantai tanah-tanah. "Ini bukan keadilan, ini pembantaian. Kau pikir aku tidak tahu, bau amis ini, hawa dingin ini, kau telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Kau pergi ke hutan larangan itu, bukan?" Sulastri berdiri, tubuhnya yang kurus tampak membesar oleh bayangan yang dipantulkan lampu ke dinding anyaman bambu. Ia berjalan mendekati Sujiman, tatapannya menantang. "Lalu aku harus apa?" bentak Sulastri tiba-tiba. Air mata menggenang di pelupuk matanya, namun tidak jatuh. "Melihat anakku pulang dengan tubuh memar setiap hari, mendengar dia menangis karena dilempari kotoran oleh anak-anak yang kalian sebut hanya nakal itu. Di mana kau, Pak Sujiman, saat Kumala butuh perlindungan? Di mana para tetangga saat kami kelaparan dan dihina?" Sujiman terdiam sejenak, tertohok oleh kata-kata itu. Rasa bersalah memang ada, tapi ketakutan akan malapetaka yang lebih besar mendominasi pikirannya. "Aku tahu penderitaanmu, Sulastri, tapi bersekutu dengan kegelapan memiliki harga." Suara Sujiman merendah, mencoba membujuk. "Perjanjian masa lalu yang kau ungkit kembali, itu menuntut tumbal. Sekarang anak-anak mereka yang mati, besok bisa jadi seluruh desa ini habis. Dan pada akhirnya makhluk itu akan meminta bayaran darimu, dari Kumala." Mendengar nama anaknya disebut, wajah Sulastri berubah keras. "Kumala aman, dia yang menjaganya, dia berjanji padaku." Janji setan selalu palsu, Sulastri. Sujiman maju selangkah, mencengkeram bahu wanita itu. "Hentikan ini sebelum terlambat. Kita bisa cari cara lain untuk membersihkan desa ini, tapi putuskan hubunganmu dengan entitas itu sekarang juga." Sulastri menepis tangan Sujiman dengan kasar. Tenaganya jauh lebih kuat dari yang terlihat pada tubuh ringkihnya. Sujiman terhuyung ke belakang, hampir terjatuh. "Kau tidak mengerti," desis Sulastri. Matanya kini nyalang menatap Sujiman. Sudah terlambat untuk berhenti, roda sudah berputar. Mereka yang menanam rasa sakit sekarang menuai darah. Jangan halangi aku, Pak Tua. Atau kau juga ingin menjadi bagian dari panen malam ini? Angin di luar gubuk menderu kencang, menggoyangkan atap rumbia hingga berbunyi gemeretak. Lampu minyak di atas meja berkedip-kedip liar, hampir padam. Di sudut ruangan, bayangan gelap tampak bergerak sendiri, terpisah dari objek aslinya. Sujiman merasakan tekanan udara yang begitu berat hingga sulit bernafas.
Ia menatap Sulastri, wanita yang dulu ia kenal sebagai ibu yang lembut, kini telah berubah menjadi sosok asing yang dikuasai dendam dan keputusasaan. Sujiman sadar kata-kata tidak akan lagi mempan. Hati Sulastri telah membatu, dibekukan oleh tahun-tahun penderitaan, dan kini dibakar oleh api amarah iblis. Ingatlah kata-kataku, Sulastri, ucap Sujiman sambil mundur perlahan menuju pintu, tangannya gemetar memegang tongkat. Darah akan memancing lebih banyak darah. Kau pikir kau mengendalikan monster itu? Tidak, monster itulah yang sedang menunggangi amarahmu. Tanpa menunggu jawaban, Sujiman berbalik dan keluar dari gubuk itu, disambut oleh malam yang semakin kelam. Di belakangnya, pintu gubuk tertutup sendiri dengan bantingan keras, seolah mengusirnya pergi. Di dalam gubuk, Sulastri kembali duduk di samping Kumala. Ia menatap wajah putrinya yang penuh cacat, namun baginya tetap yang tercantik di dunia. Di luar, lolongan anjing kembali terdengar bersahut-sahutan, panjang dan menyayat hati, menandakan bahwa sang penjaga malam belum selesai dengan tugasnya. Teror di bawah bulan purnama itu belumlah usai, malam masih panjang, dan daftar nama mereka yang pernah menyakiti Kumala masih tersisa banyak. Obor-obor bambu menyala terang membelah pekatnya malam yang menyelimuti desa. Puluhan kaki melangkah tergesa, menghentak tanah basah sisa hujan sore tadi dengan irama kemarahan yang tidak bisa dibendung lagi. Tidak ada lagi bisik-bisik ketakutan di balik pintu kayu yang terkunci rapat. Malam ini, rasa takut itu telah bermetamorfosis menjadi keberanian yang nekat, didorong oleh keputusasaan karena hilangnya anak-anak mereka satu persatu secara misterius. Suara teriakan warga menggema, memecah kesunyian hutan jati yang biasanya angker. Di barisan paling depan, Pak Lurah berjalan dengan wajah tegang, didampingi oleh beberapa tetua desa yang membawa parang dan celurit. Tujuan mereka hanya satu, rumah besar di ujung desa, tempat tinggal Sudijiman dan Sulastri. Desas-desus yang selama ini hanya menjadi uap di warung kopi, kini telah memadat menjadi keyakinan. Warga yakin bahwa sumber malapetaka yang menimpa desa mereka berasal dari sana, dari anak cacat yang selama ini disembunyikan, atau mungkin dari sesuatu yang jauh lebih gelap yang menempel pada keluarga itu. Angin malam berhembus kencang, membuat api obor meliuk-liuk liar seolah ingin padam, namun tekad warga sudah bulat. Mereka tiba di depan pagar rumah Sudijiman yang tertutup rapat. Tanpa aba-aba, pagar itu didobrak hingga rubuh. "Keluar kau, Sulastri, keluar!" teriak salah satu warga, seorang bapak yang kehilangan putrinya minggu lalu. Matanya merah, syarat dengan dendam. "Bawa keluar anak setanimu itu, kami tahu dialah yang memakan anak-anak kami," sahut yang lain, memicu sorakan setuju dari kerumunan yang semakin memanas. Pintu depan rumah terbuka perlahan. Sudijiman muncul dengan wajah pucat pasi. Tangannya gemetar memegang kusen pintu. Ia tampak bingung dan ketakutan melihat lautan manusia yang membawa senjata tajam di halaman rumahnya sendiri. "Ada apa ini? Kenapa kalian semua datang seperti ini?" tanya Sudijiman dengan suara parau, berusaha menenangkan massa meski ia sendiri tahu bahwa bendungan amarah itu sudah jebol. "Jangan pura-pura bodoh, Sudijiman. Istrimu bersekutu dengan iblis," bentak Pak Lurah, menunjuk tepat ke wajah Sudijiman dengan telunjuk yang gemetar. "Kami sudah menemukan bangkai ayam cemani dan sisa sesajen di dekat sumur tua belakang desa. Itu ritual terlarang dan malam ini kami menuntut keadilan untuk darah yang sudah tumpah." Sudijiman terperanjat. Ia menoleh ke belakang, ke dalam rumah yang gelap, seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini ia sangkal. Namun sebelum ia sempat menjawab, sebuah batu melayang dari kerumunan dan menghantam jendela kaca hingga pecah berantakan. "Serbu, bakar rumahnya jika mereka tidak mau menyerahkan iblis itu." Massa merangsek maju. Sudijiman terdorong hingga jatuh tersungkur di lantai teras.
Warga tidak lagi peduli pada sopan santun atau hukum. Mereka menerobos masuk ke ruang tamu, membalikan meja dan kursi, mencari keberadaan Sulastri dan Kumala. Di sebuah kamar yang terkunci di bagian belakang rumah, Sulastri duduk memeluk lutut di sudut ruangan. Di sampingnya, Kumala duduk diam di tepi ranjang. Namun, ada yang salah dengan anak itu. Kumala tidak menangis, tidak juga terlihat takut mendengar teriakan-teriakan bunuh yang semakin dekat. Gadis kecil itu justru tersenyum, sebuah senyuman ganjil yang membuat garis bibirnya tertarik terlalu lebar hingga nyaris menyentuh telinga. "Ibu," bisik Kumala, namun suaranya terdengar berat seperti dua suara yang bertumpuk menjadi satu. "Mereka datang untuk bermain?" Sulastri gemetar hebat. Ia tahu ini adalah akhir dari perjanjian itu. Ia tahu bahwa Sumala, entitas yang selama ini ia beri makan, tidak akan tinggal diam. "Diamlah, nak, diam," isak Sulastri. Air matanya deras mengalir. "Ibu akan melindungimu, ibu janji." Pintu kamar didobrak kasar, kayu pecah berhamburan. 3 orang pemuda desa dengan parang terhunus masuk, diikuti oleh Pak Lurah. Nafas mereka memburu, mata mereka liar mencari sasaran. Saat melihat Sulastri dan Kumala, mereka berhenti sejenak, tertegun oleh hawa dingin yang tiba-tiba menusuk tulang, padahal udara malam itu lembab dan gerah. "Itu dia," tunjuk salah satu pemuda. "Anak itu, lihat matanya." Kumala mengangkat wajahnya. Matanya yang biasanya sayu, kini hitam pekat, seluruhnya tanpa ada bagian putih sedikit pun. Ia menatap para penyusup itu bukan dengan ketakutan seorang bocah, melainkan dengan tatapan predator yang melihat mangsa masuk ke dalam kandang. "Serahkan dia, Sulastri, atau kau juga akan kami habisi," ancam Pak Lurah, meski tangannya kini berkeringat dingin memegang gagang golok. Sulastri bangkit, merentangkan tangan melindungi anaknya. "Jangan, dia tidak tahu apa-apa. Ini salahku, aku yang bersalah. Bunuh saja aku, tapi jangan sakiti Kumala." "Minggir!" Seorang warga yang sudah gelap mata menerjang maju, mengayunkan kayu balok ke arah Sulastri. Wanita itu terpekik dan memejamkan mata, siap menerima hantaman. Namun, hantaman itu tidak pernah sampai. Suara tulang patah terdengar renyah dan mengerikan di ruangan sempit itu. Warga itu terpental ke belakang, seolah ditabrak banteng, menabrak lemari kayu hingga hancur lebur. Tubuhnya terkulai lemas dengan leher tertekuk pada sudut yang tidak wajar. Keheningan mencekam seketika menyergap ruangan. Semua mata tertuju pada Kumala. Gadis kecil itu berdiri di atas ranjang, tangannya terulur ke depan, seolah baru saja menghempaskan sesuatu tanpa usaha sedikit pun. Senyum di wajahnya semakin lebar, memperlihatkan gigi-gigi yang tampak lebih runcing dari biasanya. "Sakit?" tanya Kumala, atau lebih tepatnya Sumala. Suaranya menggema, memantul di dinding-dinding kamar, terdengar seperti bisikan ratusan orang mati. "Kalian mau menyakiti ibu?" Setan!" teriak salah satu pemuda, mundur ketakutan hingga menabrak temannya. "Serang! Serang dia bersama-sama!" perintah Pak Lurah dengan suara panik, namun kakinya sendiri terpaku di lantai. Kekacauan meledak. Warga yang berada di luar kamar mendengar keributan itu memaksa masuk. Ruangan menjadi sesak. Rasa takut bercampur dengan amarah memicu tindakan brutal. Mereka menyerbu ke arah ranjang. Namun, Sumala bukan lagi sekadar hantu dalam dongeng. Di malam terkutuk ini, ia memiliki wujud fisik melalui tubuh Kumala yang telah ia kuasai sepenuhnya. Dengan gerakan yang terlalu cepat untuk diikuti mata manusia, Sumala melompat dari ranjang. Tubuh kecilnya menerjang kerumunan orang dewasa itu. Ia menggigit leher seorang pria hingga darah segar menyembur membasahi dinding. Jeritan kesakitan memilukan membelah udara, membuat nyali siapapun yang mendengarnya menciut.
Sulastri hanya bisa menjerit histeris di sudut ruangan, menyaksikan putrinya atau monster yang memakai wajah putrinya mencabik-cabik tetangganya sendiri. "Hentikan, Sumala, hentikan!" teriak Sulastri, namun suaranya tenggelam oleh deru kekerasan. Seorang warga berhasil menyabetkan celurit ke lengan Kumala. Darah hitam pekat menetes, bukan darah merah. Luka itu justru membuat entitas di dalam tubuh Kumala semakin marah. Ia menoleh, lehernya berputar dengan bunyi berderak, menatap penyerangnya. Dalam sekejap, pria pembawa celurit itu diangkat tinggi-tinggi hanya dengan satu tangan yang mencekik lehernya. Kaki pria itu menendang-nendang udara, wajahnya membiru kehabisan napas. Sumala melempar tubuh pria itu keluar jendela kamar, menembus kaca dan teralis kayu, jatuh berdebum di halaman depan di tengah kerumunan warga yang menunggu di luar. Kepanikan menyebar seperti api yang disiram bensin. Warga yang di dalam rumah berusaha lari keluar, saling injak dan dorong. Sementara warga yang di luar masih berusaha masuk karena belum memahami apa yang terjadi di dalam. Di pintu masuk yang sempit itu, kemacetan manusia terjadi, menciptakan jebakan maut bagi mereka sendiri. Sumala bergerak seperti bayangan maut. Ia tidak lagi berjalan, melainkan merayap di dinding dan langit-langit kamar, melompat turun untuk mematahkan tangan atau merobek kulit siapa saja yang ada dalam jangkauannya. Ruang tamu rumah Sudijiman kini berubah menjadi ladang pembantaian. Lantai ubin yang putih kini merah licin oleh darah. Sudijiman yang sedari tadi bersembunyi di balik meja makan melihat semuanya dengan tatapan kosong. Jiwanya terguncang hebat melihat putri kesayangannya berubah menjadi mesin pembunuh. Ia melihat Kumala berdiri di tengah tumpukan tubuh yang mengerang kesakitan. Gaun putihnya kini basah kuyup oleh warna merah. "Kumala," panggil Sudiman lirih, mencoba meraih sisa-sisa kemanusiaan anaknya. Sosok itu menoleh. Wajahnya penuh cipratan darah, namun ekspresinya datar, dingin, dan hampa. "Kumala sedang tidur, Bapak," jawabnya. "Sekarang giliran Sumala yang menjaga." Pak Lurah yang terluka di bagian bahu berhasil merangkak keluar dari rumah. Napasnya tersengal-sengal. "Lari, semuanya lari, kita tidak bisa melawannya," teriaknya sekuat tenaga kepada warga yang masih tersisa di halaman. Keberanian warga runtuh seketika. Melihat tubuh-tubuh yang terlempar keluar dan mendengar suara tulan remuk dari dalam rumah, naluri bertahan hidup mengambil alih. Obor-obor berjatuhan ke tanah, padam terinjak-injak oleh kaki-kaki yang berlari menyelamatkan diri. Teriakan minta tolong sahut-menyahut, menjauh ke arah desa, meninggalkan rumah itu dalam kegelapan yang semakin pekat. Di dalam rumah yang kini sunyi dari teriakan perang, hanya tersisa suara rintihan orang-orang yang terluka parah dan tidak sanggup melarikan diri. Sulastri merangkak mendekati sosok kecil yang berdiri tegak di tengah ruangan. "Cukup, sudah cukup," isak Sulastri, memeluk kaki anaknya yang berlumuran darah. Sumala menunduk, menatap wanita yang melahirkannya. Perlahan, warna hitam di matanya menyurut, menyisakan bola mata Kumala yang asli. Tubuh kecil itu kemudian lemas dan ambruk ke dalam pelukan ibunya. "Ibu, kenapa gelap sekali?" Suara Kumala terdengar lemah, kembali menjadi suara anak kecil yang polos. Kenapa bau amis, Bu?" Sulastri mendekap kepala anaknya erat-erat ke dadanya. Tidak ingin Kumala melihat pemandangan mengerikan di sekeliling mereka. Mayat-mayat tetangga mereka bergelimpangan dengan kondisi mengenaskan. Dinding rumah penuh dengan jejak tangan berdarah. Malam itu, dusun itu tidak lagi sekedar dihantui. Mereka telah membangunkan sesuatu yang tidak seharusnya diusik.
konfrontasi itu bukan sebuah pertarungan, melainkan sebuah hukuman. Dan bagi mereka yang selamat dan berhasil lari malam itu, mereka tahu satu hal. Tidak ada tempat yang aman di desa ini selama perjanjian Sulastri belum diputuskan atau dituntaskan dengan harga yang jauh lebih mahal. Di luar, angin melolong panjang, membawa aroma kematian ke setiap penjuru desa, menandakan bahwa teror yang sebenarnya baru saja dimulai. Kabut tipis yang menyelimuti desa Rembang perlahan mulai terangkat seiring dengan munculnya cahaya matahari pagi yang pucat. Namun, fajar kali ini tidak membawa kehangatan atau harapan seperti biasanya. Cahaya itu justru menyingkap pemandangan mengerikan yang semalam tersembunyi di balik kegelapan pekat dan guyuran hujan badai. Suara jangkrik atau kicau burung yang biasanya ramai menyambut pagi kini lenyap, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Seolah-olah alam sendiri menahan napas karena ngeri melihat apa yang tersisa di desa itu. Sulastri duduk bersimpuh di beranda rumahnya yang separuh hancur. Tatapannya kosong, menatap nanar ke arah halaman yang becek bercampur lumpur dan sisa-sisa kehancuran. Pakaiannya kotor, robek di beberapa tempat, dan tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena guncangan jiwa yang hebat. Teror malam itu memang telah mereda. Jeritan-jeritan histeris dan penampakan makhluk-makhluk tak kasat mata yang menuntut janji telah menghilang seiring datangnya pagi. Tetapi jejak yang mereka tinggalkan tercetak permanen dalam ingatan dan kenyataan. Di seberang jalan, Sujiman berjalan tertatih-tatih keluar dari pendopo balai desa. Wajah pria paruh baya yang dulunya memancarkan wibawa dan keserakahan itu kini tampak layu, seakan menua puluhan tahun dalam satu malam. Rambutnya yang memutih tampak acak-acakan dan matanya cekung dikelilingi lingkaran hitam yang dalam. Ia memandang sekeliling desanya, wilayah kekuasaannya, yang kini tak lebih dari sekumpulan puing dan kesedihan. Tidak ada lagi kebanggaan di wajahnya, hanya ada penyesalan yang datang terlambat, sebuah rasa pahit yang menyekat tenggorokan. Sujiman melangkah mendekati rumah Sulastri, menyeret kakinya yang terasa berat seperti dipasung besi. Ia berhenti tepat di depan pagar yang roboh, menatap wanita itu. Mereka berdua adalah arsitek dari bencana ini. Mereka yang membuka pintu, dan sekarang mereka harus hidup di dalam reruntuhan rumah yang mereka bakar sendiri. Sudah selesai, Pak Lurah. Suara Sulastri terdengar parau, nyaris seperti bisikan angin mati. Ia tidak menoleh, matanya masih terpaku pada satu titik tak bernama di tanah berlumpur. Sujiman menggeleng lemah meski ia tahu Sulastri tidak melihatnya. Terornya mungkin sudah selesai Sulastri, tapi hukumannya baru saja dimulai. Lihatlah sekelilingmu, apa yang tersisa untuk kita pimpin, apa yang tersisa untuk kita miliki. Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan menohok. Harta yang mereka kejar, status yang mereka agungkan, dan keamanan yang mereka coba beli dengan perjanjian gelap, semuanya musnah. Warga desa yang tersisa, mereka yang beruntung bisa bersembunyi atau melarikan diri semalam, kini mulai keluar dari persembunyian. Tidak ada kata-kata yang terucap dari mulut para warga. Hanya tatapan penuh ketakutan, kebencian, dan penghakiman yang ditujukan kepada Sulastri dan Sujiman. Mereka tahu, meskipun tidak ada pengakuan resmi, naluri kolektif desa itu memahami bahwa malapetaka ini bukanlah bencana alam biasa. Aroma dupa yang menyengat, sesajen yang ditemukan di tempat-tempat terlarang, dan bisik-bisik tentang ritual yang dilakukan Sulastri atas restu Sujiman telah menjadi rahasia umum yang meledak menjadi kebenaran di pagi buta ini. Satu persatu, warga mulai mengemasi barang-barang mereka yang tersisa. Tidak ada yang berniat untuk tinggal lebih lama di desa Rembang. Tanah ini sudah kotor. Tanah ini telah meminum darah warganya sendiri akibat ulah pemimpin dan tetangga mereka yang serakah. Mereka semua pergi, gumam Sujiman, suaranya bergetar menahan tangis yang tak kunjung pecah.
desa ini akan mati. Sulastri akhirnya menoleh, menatap Sujiman dengan sorot mata yang membuat bulu kuduk berdiri. Tidak ada lagi ketakutan di sana, hanya kehampaan total. Jiwanya seolah telah tergerus habis, diambil sebagai bayaran bunga dari hutang goib yang ia buat. Biarkan mereka pergi. Kita tidak bisa pergi, Pak. Kita terikat di sini. Itu bagian dari perjanjiannya, bukan? Kita mendapatkan umur panjang, tapi kita harus menjaganya. Menjaga kuburan yang kita buat sendiri. Kata-kata Sulastri itu adalah vonis yang lebih kejam daripada kematian. Kematian akan memberikan kelegaan, sebuah akhir dari penderitaan. Namun, hidup dengan memikul dosa sebesar gunung di tengah kesunyian abadi adalah siksaan yang sesungguhnya. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu berganti bulan. Ramalan Sujiman menjadi kenyataan. Desa Rembang ditinggalkan sepenuhnya oleh penghuninya. Rumah-rumah kayu mulai lapuk dimakan rayap dan cuaca. Ilalang tumbuh liar setinggi dada orang dewasa, menutupi jalanan setapak yang dulu ramai oleh langkah kaki petani dan anak-anak sekolah. Atap-atap rumah rubuh satu persatu, menyerah pada beratnya waktu dan pengabaian. Sulastri dan Sujiman tetap di sana, hidup seperti hantu di antara puing-puing. Mereka hidup dari sisa-sisa tanaman liar, terisolasi dari dunia luar. Orang-orang dari desa tetangga tidak ada yang berani mendekat. Cerita tentang apa yang terjadi di Rembang menyebar cepat bagaikan wabah penyakit. Mereka tidak lagi menyebut tempat itu sebagai Desa Rembang. Nama itu perlahan terhapus dari peta ingatan manusia, digantikan dengan julukan baru yang membuat siapapun yang mendengarnya bergidik ngeri, Dusun Mayit. Dusun Mayit menjadi monumen peringatan yang tak tertulis. Bagi orang luar, tempat itu adalah daerah terlarang, sebuah titik hitam di tengah hutan yang harus dihindari. Namun, bagi Sulastri dan Sujiman, itu adalah penjara tanpa jeruji besi. Setiap malam, Sujiman akan terbangun oleh suara tangisan anak-anaknya yang telah tiada atau bayangan istrinya yang menatapnya dengan wajah lebam membiru. Ia sering ditemukan berbicara sendiri di pendopo balai desa yang sudah miring, memimpin rapat imajiner dengan warganya yang sudah menjadi mayat. Kewarasannya perlahan terkikis, menyisakan cangkang manusia yang hidup dalam delusi dan penyesalan tanpa ujung. Sementara itu, Sulastri menjalani hukumannya dengan cara yang berbeda. Ia tidak menjadi gila, yang justru menjadi siksaan terberatnya. Ia tetap sadar sepenuhnya. Setiap detik, ia sadar akan kesalahannya. Ia ingat betul bagaimana rasa lapar dan kemiskinan membuatnya gelap mata. Bagaimana ia tergoda oleh bisikan yang menjanjikan jalan pintas, dan bagaimana ia menyeret orang lain ke dalam lubang kehancuran demi keuntungan pribadi. Ia menghabiskan hari-harinya duduk di depan bekas rumahnya, menatap hutan yang semakin merapat, menunggu sesuatu yang tak akan pernah datang. Pengampunan. Kisah Dusun Mayit ini akhirnya menjadi sebuah legenda kelam yang diwariskan dari mulut ke mulut. Sebuah kisah yang bukan sekedar cerita hantu untuk menakuti anak-anak agar tidak bermain sampai larut malam, melainkan sebuah cermin retak bagi siapa saja yang mendengarnya. Apa yang terjadi di sana mengajarkan sebuah pesan moral yang keras dan tak terbantahkan, bahwa keputusasaan, seberat apapun itu, tidak boleh menjadi alasan untuk menggadaikan iman dan kemanusiaan. Kemiskinan memang ujian yang berat, yang mampu meremukkan tulang punggung dan harga diri, namun mencari jalan keluar melalui persekutuan dengan kegelapan hanya akan membawa pada kemiskinan yang lebih abadi, kemiskinan jiwa. Sulastri dan Sujiman adalah contoh nyata bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Hukum tabur tuai berlaku mutlak, tidak peduli seberapa pintar manusia mencoba memanipulasi nasib. Mereka yang menabur angin keserakahan pada akhirnya akan menuai badai kehancuran.
Ambisi untuk melindungi diri sendiri dengan mengorbankan yang lemah, seperti yang dilakukan Sujiman dengan membiarkan warganya menjadi tumbal, pada akhirnya justru menghancurkan satu-satunya hal yang ingin ia lindungi, kehidupannya sendiri. Dusun mayit kini berdiri sunyi, ditelan oleh hutan yang rimbun. Tidak ada lagi kehidupan manusia di sana, hanya sisa-sisa bangunan yang menyedihkan dan aura dingin yang tak pernah hilang walau di siang bolong. Namun, angin yang berhembus melewati sela-sela pepohonan di sana seolah masih membawa bisikan lirih, sebuah peringatan abadi bagi siapa saja yang melintas, bahwa tidak ada harta yang sebanding dengan nyawa dan tidak ada perjanjian dengan iblis yang berakhir bahagia. Kegelapan mungkin memberikan apa yang kau inginkan sesaat, namun ia akan mengambil segala-galanya darimu selamanya. Dan di tengah reruntuhan itu, bayangan dua manusia yang tersisa masih bergentayangan dalam kesepian, menjadi saksi hidup bahwa neraka tidak selalu berupa api yang menyala-nyala di alam baka, tetapi bisa juga berupa sunyi dan penyesalan yang tak berkesudahan di atas dunia.